Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Wibowo dari SMK Nusantara 1 Somal akan menjelaskan tentang sistem suspensi sepeda motor. Indikator pencapaian kompetensi. Menjelaskan prinsip kerja sistem suspensi, menyebutkan komponen-komponen sistem suspensi, menjelaskan jenis-jenis sistem suspensi, menyusun langkah perawatan sistem suspensi, melakukan perawatan berkala sistem suspensi, memeriksa hasil perawatan berkala sistem suspensi. Tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan tayangan PowerPoint serta diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja sistem suspensi sepeda motor. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang fungsi sistem suspensi dan komponen-komponen sistem suspensi, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis sistem suspensi sesuai buku manual dengan cermat dan kritis. Setelah mengidentifikasi teks PowerPoint serta melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik mampu memilih peralatan yang sesuai untuk melakukan perawatan berkala sistem suspensi sepeda motor secara kreatif dan bertanggung jawab. Setelah melakukan praktek di bengkel TBSM serta melalui tayangan tanya jawab dan kerja kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan dan melakukan perawatan berkala pada sistem suspensi dengan cermat dan kritis. 5. Setelah selesai praktek merawat berkala sistem suspensi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet, didik mampu membandingkan hasil pemeriksaan sistem suspensi dengan buku manual dengan cermat dan kritis. 6. Setelah mengidentifikasi hasil pemeriksaan suspensi, peserta didik mampu menyusun laporan hasil perawatan berkala job sheet secara kreatif dan bertanggung jawab. Sistem suspensi sepeda motor. Fungsi sistem suspensi. 1. Sebagai sistem untuk mengurangi getaran akibat kerja mesin. 2. Sebagai sistem untuk mengurangi getaran akibat permukaan jalan yang tidak rata. 3. Sebagai cara untuk menstabilkan getaran akibat permukaan jalan yang tidak rata. Vibrasi kendaraan tanpa menggunakan peredam kejut sepeda motor. Vibrasinya lama. Vibrasi kendaraan menggunakan peredam kejut sepeda motor. Vibrasinya tidak berjalan lama. Jenis-jenis peredam kejut. Jenis peredam kejut menurut gaya redam. Jenis peredam kejut menurut konstruksinya, dan jenis peredam kejut menurut media pengisinya. Yang pertama, jenis peredam kejut menurut gaya redam. Ada single action, gaya redam yang dihasilkan
oleh shock absorber hanya terjadi pada langkah memanjang. Sedangkan pada langkah memendek tidak terjadi gaya redam. Double action. Gaya redam yang dihasilkan oleh shock absorber hanya terjadi pada langkah memanjang, expansion stroke, sedangkan pada langkah memendek tidak terjadi gaya redam. Jenis peredam kejut menurut konstruksinya. Ada monotube. Cara kerja monotube adalah pada saat compression stroke terjadi, fluida tertekan mengalir dari silinder bawah ke atas melalui katup pada piston. Saat ekspansi stroke, fluida akan mengalir dengan arah berlawanan. Fluida akan kembali mengalir dari silinder atas ke bawah melalui katup pada piston. Dengan kembalinya fluida, maka tahanan fluida tersebut menjadikannya sebagai peredam getaran. Yang dua, twin tube atau dual tube. Terdiri dari dua tabung dan posisi tabung berada pada bagian bawah. Cara kerjanya adalah saat compression stroke terjadi, fluida mengalir dari silinder dalam bagian bawah ke silinder dalam bagian atas melalui katup pada piston. Saat ekspansi stroke terjadi, fluida akan mengalir dengan arah berlawanan. Fluida akan kembali mengalir dari silinder dalam bagian atau ke silinder dalam bagian bawah melalui katup pada piston. Monotube dan dual tube. Jenis peredam kejut menurut media pengisinya. Nomor pertama, oil tip. Jenis peredam kejut ini menggunakan oli sebagai media pengisinya dan gas tip. Selain menggunakan oli, jenis peredam kejut ini juga menggunakan gas nitrogen sebagai media pengisinya. Selain jenis-jenis di atas, sistem peredam kejut juga dibagi lagi berdasarkan letak pemasangannya, yaitu peredam kejut bagian depan atau front suspensi, ada teleskopik. Tipe ini digunakan pada sepeda motor, bebek, dan matic. Ada Springer fork. Jenis ini digunakan pada motor-motor dengan suspensi depan yang panjang, misal tipe motor chopper. Filter fork. Sistem filter fork lebih ring dibandingkan spring fork, walaupun ada perbedaan bentuk dan sistem. Trailing link fork biasanya digunakan motor produk India atau motor jenis Vespa. Ada leading link fork, ini dipakai di motor merek-merek Rusia. Jelasnya peredam kejut
bagian belakang. Ada satu swing arm, suspensi ini adalah dua buah lengan yang digantung pada rangka dan ujung yang lain dari suspensi tersebut menopang roda belakang. Yang kedua adalah tipe swing. Yang pertama ada double shock dan ada jenis monoshock. Selanjutnya adalah kita overhaul sistem suspensi depan. Membongkar front fork. Prosedur pembongkaran: lepas front fork dari kendaraan dan kemudian lepaskan baut fork, cup, spring seat, cover, dan fork spring dari fork plate. Cara melepas: longgarkan baut stroke, longgarkan baut soket, longgarkan baut fork cup sebelum melepaskan front fork, dan longgarkan baut soket setelah melepas front fork. Lepaskan fork. Tahan front fork pada bagian dan lepaskan stopper ring dan spring set. Sewaktu melepaskan stopper ring, pakailah obeng untuk kawat listrik atau sejenisnya, sementara mendorong stopper ring dengan menggunakan obeng. Lepaskan front spring, keluarkan front fluid ke dalam tempat penampung oli bekas, atau bisa juga menggunakan tracker. Lepaskan baut soket dari tarik keluar front plate dari fork cylinder, kemudian tarik keluar fork piston dari fork plate dengan cara mendorong spring terhadap fork piston, memungkinkan Anda untuk melonggarkan baut soket dengan mudah. Melepaskan seal dari fork cylinder. Sewaktu melepaskan dust seal dan stopper ring, pakailah obeng untuk kawat listrik. Sewaktu melepaskan oil seal, pakailah special tool dan lepaskan oil seal sedikit dengan memberikan gaya secara merata pada seluruh keliling seal oil. Pada waktu ini, letakkan bahwa peredam kain bekas pada titik tumpu dari special tool untuk melindungi fork cylinder. Pemeriksaan: bottom case, piston ring, dan fork pipe. Periksa permukaan geser dari fork pipe, bottom case, dan piston ring terhadap kautan dan kerusakan. Juga periksa defleksi dari fork pipe. Menggunakan dial indikator, fork spring dan rebound spring. Periksa fork spring dan rebound spring terhadap tegangan yang lemah dan kerusakan. Ukur panjang bebas fork spring dan bandingkan nilai pengukuran dengan nilai yang ditentukan. Lihat di buku pedoman reparasi. Sewaktu membongkar front fork, ukur panjang bebas front spring untuk menentukan apakah front spring mempunyai tegangan lemah. Lihat gambar cara pengukuran fork spring
perakitan. Lepaskan thread lock pada baut soket dengan menggunakan sikat kawat dan berikan thread lock baru. Tempatkan frog piston dan rebot spring di dalam frog plate. Kencangkan baut soket dengan torsi yang ditentukan. Lihat di manual book. Lepaskan spring seat yang dipasang untuk sementara dan frog spring dalam pasang oil seal, stopper ring, dan dust seal antara frog cylinder dan frog plate. Berikan frog fluida pada bibir oil seal baru dengan menggunakan special tool. Pasang oil seal dengan mendorong masuk ke seluruh lingkaran oil seal. Pasang stopper ring ke dalam alur ring. Oleskan sejumlah kecil frog fluid pada bibir dari dust seal baru. 5. Pasang dust seal. Selanjutnya, tambahkan frog fluid yang ditentukan, ya di buku pedoman reparasi, takaran dan ukurannya. Tambahkan frog fluid untuk memblending udara keluar. Geser frog fluid ke atas dan ke bawah sampai gelembung-gelembung udara hilang. Dikocok dan lakukan pengukuran. Masukkan frog spring ke dalam frog pipe. Masukkan frog spring dengan lilitan yang rapat menghadap ke bawah. Pasang front fork pada kendaraan. Untuk sementara kencangkan baut bottom plate untuk menahan front fork. Kencangkan baut fork dan fork up dengan torsi yang ditentukan. Longgarkan baut bottom brake yang dikencangkan untuk sementara. Tempatkan front fork dan kencangkan baut dengan torsi yang ditentukan. Terima kasih. Semoga media pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon untuk dilengkapi. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.